Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan materi yang berjudul fonologi. Saya Ahmad Dayana Murti sebagai moderator dan pemateri ketiga. Saya Ilma Amalia sebagai pemateri yang pertama. Saya Delvina Wahyu Ardila sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang dari fonologi yaitu bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang dipakai manusia untuk tujuan komunikasi. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya mempunyai ruang lingkup dan tujuan yang menumbuhkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar seseorang dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Sebelum ke pemateri yang inti, di sini ada rumusan-rumusan masalah yang nanti kita akan bahas. Yang pertama ada apa itu fonologi, terus yang kedua ada apa maksud dari fonetik dan fonemik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja ke pengertian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiahnya, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Fonologi juga merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi, dan fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau biasa yang disebut linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya dan perubahannya. Pengertian fonologi menurut para ahli. Nah, untuk memastikan kesesuaian pengertian atau definisi dari fonologi kita dapat membandingkan beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu ini. Berikut adalah beberapa pengertian fonologi menurut para ahli. Yang pertama ada Cayer. Menurut Cayer, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Terus yang kedua adalah ada Musli. Musli mengucapkan bahwa merupakan cabang linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Terus yang ketiga ada Jainal Arifin. Jainal Arifin menjelaskan bahwa fonologi adalah bidang bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Lanjut yang terakhir ada menurut Marsono. Fonologi atau fonemik merupakan cabang ilmu linguistik yang meneliti bunyi bahasa dengan melihat fungsi bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil diproduksi manusia. Untuk mengungkapkan sesuatu, bunyi bahasa terbagi dua, secara fonetis dan secara fonemis, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran dan bunyi bahasa fonemis bersifat sistem pemikiran atau lingue. Bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia tetapi bukan bunyi bahasa. Contohnya seperti batu, bersin, bersendawa, bersiul, mendempur. Terus ada bentuk bunyi bahasa secara fon dan fonem yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Hila. Materi yang kedua yaitu fonetik. Istilah fonetik secara umum didefinisikan sebagai suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Dengan demikian, kajian ini merupakan cabang dari kajian linguistik seperti halnya morfologi, sintaksis, dan semantik. Secara khusus, fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi atau disebut phonique. Suatu bahasa lebih khusus lagi kajian dari aspek fisik, pengujaran, penyampaian ujaran, dan penerimaan bunyi. Dan dari aspek fungsional yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran pada suatu bahasa tertentu atau disebut fonologi. Kajian fonetik itu sendiri dapat ditelaah tanpa mengikutsertakan kajian semantik, atau dengan kata lain kajian fonetik merupakan kajian bebas makna. Oleh karena itu, kita dapat melakukan kajian karakteristik fonetik suatu bahasa meskipun tidak dimengerti maknanya. Dalam cabang linguistik, fonetik sebagai proses mengkaji tentang bunyi bahasa yang tidak berkaitan dengan pembeda makna.
Artinya, fonetik tidak memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau memiliki fungsi sebagai persamaan makna. Misalnya, proses pengucapan vokal yaitu a, i, u dan konsonan yaitu b, p, g. Beberapa contoh fonetik dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu huruf P. Pada. Bunyi ini adalah konsonan letuk bibir tidak bersuara. Yang kedua itu B. Batu. Bunyi ini adalah konsonan letuk bibir bersuara. Yang ketiga yaitu T. Tari. Bunyi ini adalah konsonan letuk gigi tidak bersuara. Dan yang keempat itu D. Duduk. Bunyi ini adalah konsonan letuk gigi bersuara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh Amanda. Fonemik adalah unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Fonem tidak sama dengan huruf. Kalau huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Fonem adalah bunyi dari huruf dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jadi fonem sama dengan bunyi untuk didengar, sedangkan huruf adalah lambang untuk dilihat. Jumlah huruf hanya 26, tetapi jumlah fonem itu lebih dari 26 karena beberapa huruf ternyata mempunyai arti lebih dari satu lafal bunyi. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring, contohnya apel dan apel, mental dan metal, fonem S sayur dan fonem E mayur. Fonem ada dua, yaitu konsonan dan vokal. Kalau misalkan konsonan itu huruf terkecuali A, B, A, I, U, E, O, sedangkan vokal adalah huruf A, I, U, E, O. Contoh kalimat yang menggunakan fonemik huruf P dan huruf O adalah putar oval potongan perang itu, pastikan orangnya benar-benar pergi. Yang kedua ada putar piring hitam oleh penggemar Meksiko. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal suku kata, fonem itu dilafalkan secara lepas. Pada kata pola, misalnya fonem P itu diucapkan secara lepas untuk kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap tertutup rapat saat mengucapkan bunyi P. Dengan demikian, fonem dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi. Kesimpulannya, fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem yang muncul pada awal kata bisa berbeda dari fonem yang sama di posisi yang lain. Misalnya, dalam bahasa Inggris P pada kata pin berbeda dengan P pada kata spin. Kajian fonetik terbagi atas klasifikasi bunyi yang kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi regresif, dan yang kedua pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan cluster. Dalam hal kajian fonetik perlu adanya fonemisasi yang ditujukan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka perbedaan makna tersebut. Dengan demikian, fonemisasi itu bertujuan untuk menentukan struktur fonemis sebuah bahasa dan menentukan ortografi yang praktis atau ejaan sebuah bahasa. Gejala fonologi bahasa Indonesia termasuk di dalamnya yaitu penambahan fonem, penghilangan fonem, perubahan fonem, dan kontraksi. Analogi, fonem suprasegmental pada tataran kata, tekanan, jangka, dan nada. Dalam bahasa Indonesia tidak membedakan makna, namun pelafalan kata yang menyimpang pada hal tekanan dan nada terasa janggal. Baik teman-teman, ada yang pertanyaan? Saya Ya. Silakan. berikan contoh fonetik dari huruf B. Kami tampung dulu ya. Ya. Boleh siapa lagi yang mau bertanya? Saya apa kaitan antara fonem dan huruf
antara fonem dan huruf. Ada lagi yang bertanya? Cukup. Saya izin menjawab pertanyaan yang dari Mira ya. Contoh dari fonetik huruf apa tadi? B, huruf B. Bisa jadi badak. Kenapa? Karena di sana terdapat huruf vokal sama konsonannya. Makasih Teh. Iya, sama-sama. Tadi teh kaitan fonem sama huruf. Sebenarnya kalau misalkan ada fonem pasti ada huruf. Kalau nggak ada fonem berarti nggak ada huruf. Kan di sini juga sudah dijelaskan kalau huruf adalah lambang bunyi dan lambang atau lambang fonem. Berarti kan berkesinambungan ya. Satu antara lain itu berkaitan. Jadi fonem adalah bunyi dari huruf dan huruf adalah lambang dari bunyi. Fonem itu bunyi, sedangkan huruf itu lambangnya. Jadi masih berkesinambungan. Jadi fonem sama dengan bunyi untuk didengar, sedangkan huruf adalah lambang untuk dilihat. Cukup? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila masih kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.